Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita terkait dengan teori peluang. Sekarang kita masuk kepada fungsi peluang daripada peubah acak diskrit. Di sini diberikan definisi bahwa jika X adalah peubah acak diskrit. Perhatikan bahwa X ini sudah diketahui dia adalah peubah acak diskrit. Kemudian dan diberikan fungsi di mana fungsinya adalah fx sama dengan p peluang dari x sama dengan x. Perhatikan ada x kapital, ada x kecil. X kapital itu menjelaskan daripada peubah acak. Sedangkan X kecil itu adalah nilai daripada peubah acak itu. Perhatikan, untuk setiap X dalam rentang X. Perhatikan kata rentang X. Kalimat rentang dari X ini itu maksudnya adalah ruang daripada peubah acak X. Ya, ruang daripada peubah acak X, maka disebut dengan sebaran peluang daripada X. Maka disebut dengan sebaran peluang daripada X. Ada nama lain yang sering digunakan selain penggunaan sebaran peluang, yaitu kadang juga disebutkan dengan fungsi massa peluang. Itu sering juga disebut dengan fungsi massa peluang, bahwa fx ini di mana nilai x-nya itu berasal daripada ruang daripada peubah acak x, di mana peubah acaknya adalah peubah acak diskrit, maka sering juga disebut dengan fungsi massa peluang, atau sering juga disebut dengan fungsi peluang. Ada beberapa penamaan yang sering kita jumpai di beberapa referensi. Untuk lebih memahami definisi ini, kita berikan contoh. Perhatikan contohnya. Contoh pertama, misalnya dalam sebuah kotak, terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Kemudian diambil tiga kelereng. Perhatikan, dalam kotak ada 3 kelereng merah, 2 kelereng putih, diambil 3 kelereng. Kemudian kita misalkan bahwa peubah acak X adalah kalau kita definisikan bahwa peubah acak X ini itu adalah banyaknya, menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Kelereng merah yang terambil. Ditanyakan, tentukan fungsi massa peluang daripada kejadian ini, dan terlebih dahulu tentukan daripada ruang daripada peubah acaknya.
Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perhatikan cara penyelesaiannya. Yang pertama kita cari itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau kita ambil 3 bola daripada 5 bola yang tersedia, di mana 3 diantaranya berwarna merah dan 2 diantaranya berwarna putih. Jadi banyaknya kejadian yang mungkin dalam hal ini NS-nya itu adalah kombinasi 5,3. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti ini bisa kita ubah menjadi kali 4 kali 3 faktorial. Sama dengan 10. Berarti ada 10 kejadian yang mungkin. Dalam hal ini itu adalah ruang contohnya. Ada 10 ruang contohnya yang bisa terjadi. Yang pertama yang mungkin terjadi adalah merah, merah, merah. Artinya ketiga bola yang terambil, kelereng yang terambil itu berwarna merah. Bisa juga merah, merah, putih. Sampai kejadian yang terakhir yaitu putih, putih, merah. Sampai kejadian terakhir yaitu putih, putih, merah. Dan ada sebanyak 10 kejadian. Perhatikan daripada definisi dari peubah acak. Tadi peubah acaknya kita definisikan bahwa dia adalah banyaknya bola merah yang terambil. Perhatikan, banyaknya kelereng merah yang terambil. Jadi fokusnya adalah kelereng merah. Sehingga bisa kita definisikan fungsi daripada X, gitu ya. Fungsi daripada peubah acak X itu pemetaan daripada ruang contoh ke bilangan real. Sehingga kalau kita misalnya X merah, 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 artinya apa? Ketiga bola tersebut yang terambil semuanya berwarna merah. Berarti itu sama dengan 3. Kalau kita misalnya yang lain yaitu X merah, merah, putih, itu tidak lain adalah 2. Kenapa 2? Karena yang bola merah terambil ada 2. Dengan demikian, maka kita bisa mendapatkan ruang daripada peubah acak X. Atau dalam hal ini rank dari X, yaitu nilainya yang paling rendah yang mungkin daripada peubah acak X yang terambil itu adalah 1. Kenapa 1? Perhatikan, ada 3 bola yang harus terambil. Tapi masalahnya kelereng putih itu hanya berjumlah 2. Jadi otomatis kalau 3 kelereng yang kita ambil pasti terambil bola merah minimal 1. Makanya di sini kita tulis 1. Kemudian bisa 2 bola merah dan yang terakhir 3 bola merah. Berarti kita dapatkan bahwa ruang daripada peubah acak X itu adalah 1, 2, dan 3. Setelah itu maka kita bisa mencari fungsi massa peluangnya. Dalam hal ini ingat definisinya fungsi massa peluang yaitu Fx. Perhatikan bahwa X-nya adalah nilai daripada ruang daripada peubah acak X. Sehingga kita bisa cari F1 itu sama dengan peluang X sama dengan 1. Artinya apa? Kita ambil 1 kelereng warna merah. Ada berapa kelereng warna merah yang tersedia? Ada 3. Kita ambil 1. Berarti sisanya kita ambil 2 kelereng daripada kelereng putih. Dibagi banyaknya kemungkinan yaitu 5, 2. Itu ya. Banyaknya kemungkinan. Ini tidak lain adalah 3/10. Karena 31 itu 3, 22 itu 1. Berarti 3 kali 1.
Selanjutnya kita bisa cari F2 atau peluang X sama dengan 2 sama dengan, artinya 2 kelereng merah yang terambil. Berarti 32 sisanya 21 per 52. Maka diperoleh 6 per 10. Selanjutnya kita bisa mencari F3. Itu sama dengan peluang X sama dengan 3. Artinya ketiga-tiganya merah. Berarti 33 dikali 2, 0. 53. Maka diperoleh 1 per 10. Setelah didapatkan fungsi, maka kita bisa bentuk fungsi massa peluangnya, yaitu secara umum, yaitu fx sama dengan peluang x sama dengan x sama dengan, kita bisa buat secara umum, yaitu nilainya 1/10, 3/10, 6/10, dan yang terakhir adalah 0. Kapan dia nilainya 1/10? Yaitu ketika x-nya sama dengan 3. 3/10 kapan? Ketika x-nya sama dengan 1. Dan 6/10 kapan? Ketika x-nya kita dapatkan itu 2. Dan dia 0 untuk x yang lain. Maka kita dapatkan fungsi massa peluangnya seperti ini. Itu contoh pertama. Selanjutnya kita melangkah kepada contoh berikutnya supaya lebih paham. Contoh kedua. Contoh kedua, perhatikan. Perhatikan, misalkan sebuah kotak berisi 5 bola. 2 hitam dan 3 putih. Kemudian diambil bola tanpa pengembalian. Artinya apa? Kita ambil bola, kalau sudah ambil bola jangan dikembalikan lagi, tapi dibuang. Itu maksudnya. Kemudian kita definisikan X-nya. Jika peubah acak X ini adalah jumlah pengambilan, gitu ya, jumlah pengambilan sampai bola hitam terakhir terambil. Kemudian ditanyakan, tentukan ruang daripada peubah acak X dan fungsi massa peluang atau FMP-nya. Tentukan ruang daripada peubah acak X dan tentukan fungsi massa peluangnya. Perhatikan prosesnya.
Di soal disebutkan bahwa di dalam kotak ada 5 bola, 2 hitam, 3 putih. Dilakukan pengambilan tanpa pengembalian. Kemudian perhatikan definisi daripada peubah acak X-nya. Bahwa peubah acak X ini didefinisikan bahwa jumlah pengambilan sampai bola hitam terakhir terambil. Artinya ada 2 bola hitam. Kita berhenti mengambil ketika bola hitam terakhir terambil. Nah, perhatikan. Maka kita bisa buat semacam diagram untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tadi disebutkan bahwa ada 2 bola hitam, berarti 2 hitam. Ada 3 putih. 3 putih. Maka kita buat semacam diagramnya untuk memudahkan. Perhatikan, ini proses pengambilannya ya. Perhatikan. Kita mulai terambil bola hitam. Kalau terambil bola hitam lagi, maka berhenti. Tapi kalau terambil bola putih, kalau bola putih terambil, maka masih bisa lanjut. Kalau bola putih terambil, kita ambil hitam, maka dia berhenti. Tapi kalau masih bola putih yang terambil, maka bisa lanjut. Berarti di sini kita berhenti kalau bola hitam kedua terambil. Kemudian bola putih ada sebanyak 3. Berarti di sini putih terakhir ataukah hitam terambil. Ini kejadian yang pertama yang mungkin. Ada banyak kejadian. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau pengambilan pertama yang terambil itu adalah putih? Ini kan hitam tadi toh. Kalau di sini kita misalkan adalah putih yang terambil pertama. Kalau putih yang pertama kita ambil hitam, apakah berhenti? Tidak. Karena masih ada hitam yang kedua. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini kalau hitam berarti berhenti. Tapi kalau di sini putih masih bisa lanjut. Kapan dia berhenti? Ketika hitam. Kemudian putih masih bisa lanjut, masih bisa lanjut. Kita ambil putih lagi. Kapan dia berhenti? Ketika hitam. Selanjutnya tadi putih. Ini kan putih terambil pertama. Kemudian kedua hitam. Bagaimana kalau masih putih yang terambil? Putih. Kemudian kemungkinan berikutnya, misalnya terambil hitam. Apakah berhenti? Belum. Dia berhenti ketika terambil hitam kembali. Kalian perhatikan? Tapi kalau putih terambil berhenti enggak? Tidak. Dia berhenti ketika hitam terambil. Perhatikan. Selanjutnya putih. Ini tadi putih. Bagaimana kalau terambil putih lagi? Kalau putih terambil berhenti enggak? Tidak. Maka dia lanjut ke hitam. Berhenti belum, masih ada hitam satu, kita berhenti di hitam yang kedua. Maka inilah ruang sampel yang mungkin terjadi. Yaitu ruang sampelnya kita bisa buat ya, S-nya. S-nya itu mulai daripada hitam-hitam, kemudian hitam putih hitam, kemudian hitam putih putih hitam, kemudian hitam putih 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 hitam, lanjut di sini putih hitam hitam, sampai yang terakhir yaitu putih 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 hitam hitam. Jadi perhatikan. Atau dengan kata lain, banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dalam hal ini NS-nya. NS-nya itu adalah 10. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kemungkinan. Dengan demikian, kalau kita cari fungsi X yang memetakan antara
S ke R, kita bisa dapatkan. Misalnya, X hitam-hitam. Kalau X hitam-hitam, perhatikan, X-nya tadi apa? X-nya adalah jumlah pengambilan sampai bola hitam terakhir terambil. Berarti ini kan 2 kali pengambilan, berarti dapat 2. Kalau misalnya X hitam, putih, hitam. Ini ada berapa kali pengambilan? Oh, ada 3 kali. Berarti kita ambil 3. Demikian seterusnya. Sehingga kalau kita cacah semua, maka kita akan dapatkan ruang daripada peubah acak X itu adalah nilai-nilainya adalah 2, yang paling minimum 2, dan yang paling maksimum berapa? Yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 maksimumnya. Jadi di sini kemungkinan ada 3, ada 4, dan yang terakhir 5. Maka kita dapatkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yaitu sebanyak ruang pembacaknya itu 2, 3, 4, dan 5. Jadi perhatikan. Kita lanjutkan untuk mencari fungsi massa peluangnya. Sekarang kita cari fungsi massa peluangnya. Nah, tapi sebelumnya untuk lebih memahami transformasi daripada ruang contoh ke bilangan real, coba bisa perhatikan ini. Kalau misalnya, perhatikan ya, hitam-hitam, hitam, putih, hitam, putih, hitam, 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 putih, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, putih, hitam, 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 putih, 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 hitam, putih, putih, hitam, putih, hitam. Bisa juga putih, 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 hitam, hitam. Dan yang terakhir kemungkinannya adalah putih, hitam, putih, putih, hitam. Ini kita misalkan itu adalah S. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan bilangan realnya kita misalkan R. Di sini itu adalah peubah acak X. Bilangan realnya perhatikan tadi, kemungkinan yang terjadi sudah 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan, ini HH artinya 2 kali pengambilan. Misalkan di sini. Kemudian HPH itu 3 kali. Ini juga ketiga. Sedangkan ini yang 4 kali. Itu 2, 3. Sedangkan yang 5 kali ini ditransformasikan ke sini. Nah, demikianlah sketsanya. Itu ya, ini adalah S ruang contoh, dan ini adalah bilangan atau garis bilangan real. Karena peubah acak itu adalah transformasi daripada ruang contoh ke bilangan real. Selanjutnya kita cari fungsi maksanya. Lihat tadi definisinya bahwa fungsi massa peluang itu adalah fx atau peluang x sama dengan x, di mana x-nya ingat, x-nya haruslah bersumber daripada ruang peubah acak. Di sini kita dapatkan ruang peubah acaknya itu 2, 3, 4, 5. Jadi kita cari pertama F2, perhatikan peluang X sama dengan 2. Perhatikan, untuk X sama dengan 2 ada berapa kejadiannya? Cuma 1 kejadian, itu yang pertama yang ini. Sehingga 1 per banyak kejadian ada 10.
Selanjutnya F3 atau peluang X sama dengan 3. Ada berapa kejadiannya? Ada 2. Berapa kejadian? 10. Kemudian F4 atau peluang X sama dengan 4. Ada berapa kejadian? Oh, ada 3. Berarti 3/10. Selanjutnya F5. Itu peluang X sama dengan 5. Itu 4/10. Dengan demikian kita bisa bentuk fx-nya. Fx-nya atau peluang X sama dengan X sama seperti yang tadi. Saya cuma buat 2, yaitu X dikurangi 1/10 dan 0. Ini untuk X-nya itu 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini X lainnya. Maka diperolehlah fungsi massa peluang. Seperti ini. Itu diperhatikan. Selanjutnya kita masuk kepada teorema berikutnya. Ada teorema terkait dengan fungsi peluang untuk pembaca diskrit. Itu seperti disajikan ini, teorema 3.1. Itu menyebutkan bahwa jika X, ingat X kapital berarti dia pembaca, bahwa X adalah peubah acak diskrit dengan ruang peubah acaknya, itu Rx-nya, ruang peubah acak X-nya diketahui. Kemudian fungsi massa peluangnya diketahui, fungsi massa peluangnya yaitu fx-nya diketahui. Maka yang pertama, bahwa nilai fx itu pasti lebih besar sama dengan 0. Tapi ada catatan, untuk X-nya itu haruslah berada pada ruang daripada peubah acak X. Dan penjumlahan daripada Fx itu sama dengan 1 untuk X seluruh nilai daripada ruang peubah acaknya. Sebagai contoh, perhatikan. Misalnya saya punya peubah acak X. Misalnya saya punya peubah acak X. Saya punya peubah acak X dengan ruang peubah acak X diketahui. Misalnya 1, 2, sampai 12. Perhatikan, 1 sampai 12. Selanjutnya diketahui fungsi massa peluangnya, atau dengan kata lain fx-nya diketahui, atau P dalam kurung X sama dengan X-nya diketahui, yaitu K 2X dikurangi 1. Ditanyakan itu K-nya berapa? Ditanyakan K-nya berapa? Perhatikan. Kita bisa menggunakan teorema 3.1 untuk menjawab pertanyaan ini. Teorema 3.1 itu menyebutkan 2 hal. Poin pertama, bahwa semua peluangnya itu lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0, ataukah jumlahnya itu haruslah 1. Kita gunakan poin yang B, bahwa sigma daripada fx itu sama dengan 1. Maka kita bisa ubah bahwa lihat bahwa x-nya bergerak dari 1 sampai 12. Berarti kita bisa ganti x sama dengan 1 sampai 12 K
2x kurang 1 sama dengan 1. Perhatikan. Dengan demikian, kita bisa lakukan operasi. Perhatikan ya, kita bisa lakukan operasi. Bagaimana caranya? Diperhatikan. Kita bisa keluarkan 2 dan K. Perhatikan, 2 dan K kita bisa urai. Ini kita bisa urai ya, lebih detail lagi. Perhatikan, K sigma, ini 2-nya kita keluarkan. X dikurangi sigma 1. Ini penguraian. X-nya mulai dari 1 sampai 12. Dan ini X-nya 1 sampai 12. Kalau kita sederhanakan, diperhatikan ini K. Perhatikan ini. Ini adalah penjumlahan terurut dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 12. Penjumlahan ini kita bisa gunakan rumus. Penjumlahan ini bisa digunakan rumus, yaitu N kali N tambah 1. Ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan daripada I 1 sampai N. Untuk misalnya I itu tidak lain adalah N dalam kurung N tambah 1 per 2. Sehingga ini bisa berubah menjadi 12 dikali 12 tambah 1, 13 per 2. Sedangkan sigma daripada I sama dengan 1 sampai N di sini misalnya 1, maka ini adalah N di sini misalnya A ya, berarti N dikali A. Sehingga di sini 1 kali 12 berarti dapat 12. Dengan demikian, kita sederhanakan lebih jauh, maka kita akan dapatkan K sama dengan ini dengan ini 156 dikurangi 12 sama dengan 1. Maka kita dapatkan K kali 44 sama dengan 1. Maka didapatkan K-nya itu sama dengan 1/4. Itu diperhatikan. Maka didapatkan K-nya sama dengan 1/4. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Misalnya saya punya peubah acak X. Saya punya peubah acak X atau fungsi massa peluang, yaitu fx sama dengan C kali lambda pangkat X per X faktorial. Kemudian untuk X-nya kita definisikan X-nya itu mulai daripada 1 sampai tak terhingga, dan lambdanya itu besar 0, maka ditentukan yang pertama, tentukan C-nya. Yang kedua,
peluang X sama dengan 1 dan bahagian C-nya peluang X lebih besar daripada 2. Ada 2 pertanyaan, bahwa X-nya lebih besar daripada 1 dan lebih besar daripada 2. Lebih besar daripada 2. Ada yang keliru ya, soalnya keliru. Seharusnya soalnya itu terdefinisi daripada 0, 1 sampai seterusnya. Perhatikan, prosesnya sama dengan yang tadi. Untuk bahagian A, kita bisa menggunakan teorema, yaitu teorema yang kedua, bahwa sigma daripada fx, di mana x di sini elemen daripada Rx, itu haruslah 1. Dengan demikian, maka kita bisa tuliskan bahwa sigma mulai dari X sama dengan 0 sampai tak terhingga C lambda pangkat X per X faktorial itu sama dengan 1. Kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi C sigma X sama dengan 0 sampai tak terhingga lambda pangkat X per X faktorial sama dengan 1. Perhatikan bentuk yang ini. Perhatikan bentuk daripada sigma X sama dengan 0 sampai tak terhingga lambda pangkat X per X faktorial. Ini tidak lain adalah E berpangkat lambda. Sehingga dengan demikian ini bisa berubah menjadi CE berpangkat lambda sama dengan 1. Dengan demikian kita dapatkan C-nya, yaitu E berpangkat negatif lambda. Untuk poin B, ditanyakan peluang X sama dengan 2. Maka tinggal kita ganti X-nya dengan 2. Caranya bagaimana? Berarti cari F2. Berarti kita ganti C-nya tadi, E berpangkat negatif lambda, lambda pangkat 2 faktorial. Maka didapatkan lambda pangkat 2 E berpangkat negatif lambda per 2. Untuk bahagian C, yang ditanyakan adalah peluang X dikurangi 1. X lebih besar daripada 1. Kalau ini yang kita cari, maka saya bisa ubah seperti ini, bahwa ini tidak lain adalah 1 dikurangi peluang seharusnya 2. Di sini 2, atau dengan kata lain seperti ini. Dengan demikian, kalau kita sederhanakan bentuknya, itu sama dengan 1 dikurang peluang X sama dengan 0 dikurang X sama dengan 1 dikurang peluang X sama dengan 2. Kita tinggal ganti 1 dikurang peluang X sama dengan 0, masukkan ke sini, ke rumus yang ini, yaitu E berpangkat, kalau 0 ini 1 berarti E berpangkat minus lambda, lambda pangkat 0 per 0 faktorial dikurangi E berpangkat minus lambda, lambda pangkat 1 faktorial dikurangi E berpangkat minus lambda, lambda pangkat 2 faktorial. Sehingga diperoleh 1 dikurangi E berpangkat minus lambda dikurangi lambda pangkat E berpangkat minus lambda
dikurangi E berpangkat minus lambda, lambda pangkat 2 per 2. Maka didapatkan demikian. Oke, kita beralih kepada contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Perhatikan contoh ketiga. Contoh ketiga, misalnya tindakannya adalah, percobaannya adalah pelemparan sekeping uang logam. Sekeping uang logam. Ini ya, kita sekeping uang logam. Kemudian X, kita definisikan peubah acak X itu adalah banyaknya lemparan. Perhatikan, banyaknya lemparan sampai muncul sisi gambar. Sampai muncul sisi, bukan sisi gambar ya, sisi, karena ada dua ya, kita gunakan gambar muka dan belakang ya, kita gunakan muka dan belakang. Sisi muka misalnya, sisi muka, sisi M, kita gunakan dua istilah, itu M itu maksudnya adalah muka. Kalau uang logam ada dua identifikasi ya, muka dan belakang. Perhatikan, kemudian ditanyakan, yang pertama itu adalah ruang daripada peubah acak X. Ruang daripada peubah acak X. Kemudian dan kita kasih 3 soal ya. Yang pertama ruang dari peubah acak X, kemudian peluang daripada X sama dengan 4, dan yang terakhir fungsi massa peluangnya. Kita tanyakan 3 bentuk. Perhatikan soal terakhir ini, jawab. Yang pertama yang kita cari adalah menentukan daripada ruang contoh acaknya. Ruang contohnya. Itu ya, ruang contohnya, atau dengan kata lain S-nya. Kita tentukan dulu S-nya. S-nya itu kita berhenti sampai muncul sisi muka. Jadi bisa saja pada saat pelemparan pertama muncul sisi muka, maka kita akan berhenti. Bisa saja lemparan pertama bukan muka yang muncul, tapi belakang. Pada saat pelemparan kedua baru muncul muka, maka kita muncul muka. Bisa saja juga dia munculnya belakang, baru muka. Bisa juga belakang, baru muka. Artinya apa? Kapan dia muncul muka, maka kita berhenti. Ini sampai terakhir. Sampai tak terhingga banyaknya lemparan. Perhatikan. Selanjutnya, kalau kita mencari definisi daripada X, fungsi daripada X, di mana X ini mentransformasikan, memetakan X ke R bilangan real, maka kita bisa gambarkan. Misalnya apa? Misalnya kita langsung buat dalam bentuk gambar supaya lebih memudahkan. Misalnya yang pertama tadi muka, belakang muka, belakang muka, belakang muka. Nah ini sampai 4 kali misalnya, sampai seterusnya. Misalnya ini adalah S. Kemudian kita buat garis bilangan untuk R-nya. Itu yang pertama 1, 2, 3, 4. Dan ini juga dan seterusnya. Ini adalah R. Perhatikan. Kemudian ada X. Perhatikan. Untuk M-nya 1 kali pelemparan, ini ada 2 kali pelemparan.
ini 3 kali pelemparan, ini 4 kali pelemparan. Dengan demikian kita bisa dapatkan Rx-nya, ruang daripada peubah acaknya, itu sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai tak terhingga. Nah, selanjutnya mencari bahagian B. Ini bahagian A. Sekarang bahagian B. Bahagian B ditanyakan itu adalah peluang X sama dengan 4. Atau dengan kata lain maksudnya adalah kita melakukan pelemparan sebanyak 4 kali. Atau dengan kata lain kita mencari peluang pelemparan pertama B, kedua B, ketiga B, dan yang terakhir M. Nah, kalau kita uraikan ini artinya apa? Karena ini kejadian saling bebas. Ingat, kejadian saling bebas antara kejadian pertama dengan kejadian kedua, ketiga, dan keempat itu tidak saling mempengaruhi, maka ini bisa menjadi peluang B. Artinya pelemparan pertama belakang yang muncul, PB yang berikutnya adalah peluang yang pelemparan kedua belakang yang muncul, PB3, dan yang terakhir adalah M. Perhatikan untuk pelemparan pertama, peluang belakang muncul bagaimana? Berapa banyak peluangnya? Peluangnya itu 1/2, karena ada 2 kemungkinan. Kalau belakang muncul ya 1/2, berarti di sini 1/2, ini juga 1/2, ini juga 1/2, ini juga 1/2. Atau dengan kata lain, itu 1/2 pangkat 4. Perhatikan. Selanjutnya kalau begitu, kalau ditanyakan fungsinya FMP-nya bagaimana? Maka kita bisa cari FMP-nya dengan melihat pola ini. Perhatikan, kalau P-nya 4, X-nya 4, maka nilainya 1/2 pangkat 4. Sehingga kita bisa cari Fx-nya. Itu peluang X sama dengan X. Kita bisa di sini tulis 1/2 pangkat X. Untuk X-nya mulai dari 0, 1, sampai seterusnya. Karena 0 tidak masuk ya, karena tidak ada pelemparan 0. Itu mulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Dan 0 ini untuk X lainnya. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.